kabarnya hari ini? Masih tentang sukacita dan sukacita karena Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Halo semuanya, adik-adik. Lagi di mana nih hari ini? Ada yang di rumah, ada yang masih di rumah opung, ada yang di rumah tulang, ada yang di rumah bowo, ada yang di rumah sepupu. Nah, jadi dimanapun kita berada saat ini, nah hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu. Adik-adik pasti sudah siap kan? Oke, pasti sudah makan, sudah mandi, sudah wangi, dan juga sudah mempersiapkan dirinya, mempersiapkan juga persembahan dan Alkitabnya. Nah, saat ini kita akan bersama-sama bernyanyi memuji Tuhan. Karena dimanapun kita berada, kakak di sini di rumah kakak, nanti ada Kak Yusniar juga di rumahnya, dan adik-adik di tempat yang ada saat ini, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita bernyanyi, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, karena kita selalu penuh sukacita di dalam Tuhan Yesus. Adik-adik ayo berdiri, mari sama-sama kita bernyanyi. Dimanapun kita berada, tidak membuat kita menjadi sedih, tapi senantiasa bersukacita. Ayo kembali kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana juga hati kita senang. Di sini senang, di sana senang. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Dan saat ini kakak mau mengajak kita semua untuk mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Tahun ini sudah tahun 2021 dan Tuhan terus menyertai adik-adik dan kita semuanya sampai hari ini. Mari kita mengucap syukur baik pagi, siang ataupun malam. Mari kita bernyanyi, Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Mari kita bernyanyi sambil kita mempersiapkan hati, karena sebentar lagi kita mau berdoa. Bapa, ku datang padamu. Setiap hari
Mari mengambil sikap berdoa. Kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Semuanya lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, hari ini dengan kondisi saat ini pun kami masih tetap boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk adik-adik kami sekolah minggu di rumahnya masing-masing. Tuhanlah yang memberkati mereka supaya mereka boleh menikmati ibadah pada hari ini. Tuhan berkati hati, pikiran, dan seluruh tubuh mereka supaya semuanya memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, ampuni kami, ampuni juga setiap dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak untuk datang kepadamu, beribadah kepadamu. Tuhan, kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati juga Kak Yusniar yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan, kami semua, terkhususnya adik-adik kami sekolah minggu, boleh semakin mencintai Tuhan dan mengasihi-Mu Tuhan, juga mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tahu nggak? Sabtu minggu ini ada teman-teman adik-adik, anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun. Dan penuh dengan sukacita pastinya. Siapakah mereka? Kakak akan bacakan namanya ya. Selamat ulang tahun untuk Joanna Grace Purba yang berulang tahun di tanggal 5 Januari. Selamat ulang tahun untuk Gabriela Febiola Sihotang yang berulang tahun di tanggal 7 Januari. Selamat ulang tahun Fidela Kalista pada tanggal 8 Januari dan Atira Nauli Saragi pada tanggal 8 Januari. Kami, guru-guru sekolah minggu, juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik sekolah minggu dimanapun berada yang tidak disebutkan namanya hari ini, tapi berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya panjang umur untuk adik-adik semua, semakin jadi anak yang rajin dan pintar, yang bersekolah tetap rajin, jadi anak-anak yang juara dimanapun berada, jadi anak-anak kebanggaan papa mama, kesayangan adik kakak, dan juga yang pasti jadi anak Tuhan Yesus yang baik. Panjang umur dan sehat selalu adik-adik. Dan saat ini kita akan membaca serta menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 2. Adik-adik, ayo ambil Alkitabnya. Dibuka kitab Filipi yang ada di Perjanjian Baru, Filipi 2 ayat 2. Kita baca bersama-sama sebanyak 2 kali, nanti baru kita peragakan bersama-sama supaya lebih mudah mengingat ayat hafalannya ya. Ayo kita baca. 1, 2, 3. Filipi 2 ayat 2. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, sekali lagi ya, kita baca sama-sama. Filipi 2 ayat 2. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, adik-adik bagaimana? Kita mulai ya. Nanti dimulai dari Filipi 2 ayat 2. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Waktu membuat tujuan, tangannya seperti orang berjalan. Karena kita waktu berjalan pasti ada tujuannya. Sekali lagi ya, kita ulangi. Filipi 2 ayat 2. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Mudah kan?
Kakak yakin adik-adik pasti bisa. Buat yang belum bisa, ayo dicoba lagi supaya setiap hari firman Tuhan kita ingat. Oke? Nah, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan adik-adik. Ayo dikumpulkan, disediakan persembahannya. Nanti bisa dikumpulkan dulu di rumah, kemudian diberikan kepada guru sekolah minggu, atau bisa juga ditransfer melalui nomor rekening dan juga OVO ataupun GoPay yang ada nanti di layar adik-adik. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan hati yang penuh sukacita dan kita mau bernyanyi. Persembahan kita itu 1.000.000, setia, jujur, dan taat. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Sejuta, persembahanku hanyalah 1.000.000, setia, jujur, dan taat. Persembahanku hanyalah 1.000.000. Kita mau menyanyikan lagu ini karena persembahan kita itu 1.000.000. Banyak ya, setia, jujur, dan taat. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. 1.000.000, persembahanku hanyalah 1.000.000, setia, jujur, dan taat. Persembahanku hanyalah 1.000.000, setia, jujur, dan taat. Persembahanku hanyalah 1.000.000. Dan ini adalah saat yang paling tunggu-tunggu sama adik-adik sekolah minggu, yaitu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti akan dibawakan oleh Kak Yusniar. Jadi, ayo kita siapkan hati, siapkan pikiran, dan tangannya jangan main-main dulu ya. Lipat tangannya yang bagus, duduk yang rapi. Kakinya jangan jalan-jalan dulu ya. Kita mendengarkan firman Tuhan dengan seksama, telinganya dibuka supaya firman Tuhan tertanam di hati kita dan akan terus bertumbuh semakin besar, dan Tuhan yang menolong kita mengerti firman Tuhan. Mari mempersiapkan hati, kita bernyanyi firman Tuhan ku dengar tertanam di hatiku. Tuhan menolong kita mengerti firman-Nya karena kita masih anak yang kecil. Karena itu biarlah Tuhan yang menolong adik-adik. Firman Tuhan ku dengar tertanam di hatiku, ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Ya, kita bertemu lagi hari ini. Kita akan belajar tentang firman Tuhan. Namun sebelum kita baca firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu buat kami. Terima kasih Bapa karena kami bisa berkumpul kembali hari ini meskipun dari rumah. Kami mau belajar firman Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong kami untuk mengerti akan firman Tuhan. Juga tolong hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Nah adik-adik, firman yang akan kita baca hari ini ada dari Filipi 2
ayat 1 sampai 5. Ya. Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Nah, kitab Filipi itu ada di Perjanjian Baru ya. Coba adik-adik buka ya di Perjanjian Baru. Nah, kitab Filipi itu setelah kitab Efesus. Ya. Kita buka ayatnya dan kita baca bersama-sama ya. Kita membacanya dengan keras. Baik. 1, 2, 3. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, demikian pembacaan firman kita. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, siapakah penulis dari firman yang kita baca tadi? Siapa? Ya, adik-adik kelas besar pasti udah tahu nih. Ya, yaitu Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus ini seorang pengikut Tuhan yang sangat banyak ya memberitakan Injil. Ya. Nah, surat ini dituliskan oleh Paulus ketika Paulus di dalam penjara nih. Ya, karena Paulus sering memberitakan Injil ya. Banyak yang tidak senang dengan itu. Kemudian akhirnya Paulus dipenjarakan. Nah, ketika dia di dalam penjara, dia mendengar bahwa jemaat di Filipi ya itu mulai terjadi perpecahan. Yang maksudnya gimana? Ya, mereka saling bertengkar ya, membuat kelompok-kelompok ya, padahal mereka sama-sama pengikut Yesus. Nah, oleh karena itu Paulus menuliskan surat ini ya, menasihati jemaat di Filipi supaya mereka sehati sepikir ya, satu tujuan ya. Apa Kak maksudnya sehati sepikir? Nah, kalau adik-adik kelas kecil ya, adik-adik balita mungkin belum ngerti ya, apa sih Kak maksudnya sehati sepikir? Artinya memiliki pikiran yang sama, yang sehati ya kan? Yang sama, maksudnya apa Kak yang sama? Nah, yang sama artinya apa? Kakak punya permainan nih. Coba kita lihat. Ada gambar nih, ya. Gambarnya ada seekor gajah. Gajahnya ada warnanya. Nah, coba adik-adik pilih ya. Manakah warna yang sama dengan warna gajah? Coba dari nomor 1 sampai nomor 6. Warna manakah yang sama? Gajahnya berwarna apa, Dek? Warna hijau ya. Semua pasti udah tahu adik-adik kecil. Nah, gambar yang sama dengan warna gajah adalah nomor 5. Ya, benar ya. Coba yang berikutnya. Nah, kakak punya gambar satu lagi. Itu gambar payung, ya kan? Payungnya berwarna apa adik-adik kecil? Iya, warna merah. Nah, kakak minta coba cari warna yang sama dengan warna payung. Nomor berapa? Iya, pintar ya, nomor 4. Nah, kalau tadi soal warna, sekarang kakak minta adik-adik mencari gambar yang sama dalam hal bentuk. Ya, memang ini gambarnya juga sama warnanya ya. Ada gambar mobil. Mobilnya semua berwarna kuning. Nah, kakak minta coba cari mobil yang bentuknya sama. Nomor berapa? Ya, nomor 3 dan nomor 5. Ya, pasti adik-adik semua benar ya. Oke, nah satu lagi nih yang terakhir gambarnya. Coba adik-adik kecil, coba lihat. Carilah pesawat yang bentuknya sama. Yang mana nomor 3 dan nomor 6, ya kan? Oke, udah benar semua kan? Iya, semua adik-adik pasti pintar-pintar. Semuanya pasti bisa menjawab ya, yang kecil. Nah, itu artinya
sama ya, banyak hal di dunia ini yang sama ya, bisa rambutnya sama, sama-sama lurus, sama-sama keriting, atau kulitnya sama warnanya, sama-sama putih ya kan. Nah, atau apanya lagi yang sama, bajunya sama, bisa yang macam-macam yang bisa sama. Tapi banyak juga yang berbeda. Nah, kadang-kadang deh yang berbeda ini sering membuat pertengkaran, membuat perselisihan, termasuk yang di jemaat Filipi tadi. Nah, mereka tidak lagi satu tujuan, mereka masing-masing merasa paling benar, gitu. Mereka merasa mereka lebih baik daripada yang lain. Ya, jadi perbedaan-perbedaan itu membuat mereka saling bertengkar, ya, membuat kelompok-kelompok. Itulah yang diingatkan oleh Paulus, bahwa mereka harus sehati sepikir ya, kembali seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mereka harus bersatu ya. Nah, adik-adik, kenapa jemaat di Filipi itu bisa menjadi terpecah-pecah? Mereka menjadi saling menyalahkan, mereka saling bertengkar, berkelompok-kelompok. Apa yang menyebabkan itu? Ya, yang pertama yaitu karena egois. Nah, apa sih Kak egois? Egois itu artinya mementingkan diri sendiri. Contohnya nih ya. Nah, suatu kali ini ada mamanya pulang dari pasar. Nah, dari pasar kan, dia beli kue. Nah, kuenya ini enak ya. Nah, jadi rupanya si Anto nih nama anaknya ya. Si Anto ini lihat ada kue di atas meja. Wah, boleh dimakan ini mah? Oh, kata mamanya, boleh katanya. Tapi ingat ya, dibagi sama adikmu, juga sama kakakmu, katanya gitu. Nah, lalu si Anto kan karena lapar, dia makan satu, makan lagi dua. Tapi masih enak ini, makan lagi. Akhirnya semua kuenya habis. Dihabisin sama si Anto. Dia lupa, orang tuanya tadi pesan bahwa harus dibagi sama adiknya, sama kakaknya, ya. Itu namanya apa? Egois. Nah, itu tidak boleh ya, Dek. Itulah contoh egois. Nah, yang lain lagi. Kalau di dalam Alkitab juga ada cerita yang menceritakan tentang keegoisan. Siapa itu, Dek? Contohnya salah satu yaitu seorang murid Yesus, ya, yaitu si Yudas, ya, Yudas Iskariot. Dia adalah seorang murid Yesus. Jadi dia karena ingin punya uang banyak, ya, dia egois, ingin memiliki uang banyak, ya, memikirkan kepentingannya sendiri kan, Dek. Akhirnya dia dengan diam-diam menjual Tuhan Yesus. Akhirnya ditangkaplah Yesus dan disalibkan, ya kan? Nah, dia yang memberitahu kepada orang yang menangkapnya bahwa itulah yang bernama Yesus. Lalu akhirnya Yesus ditangkap dan disalibkan. Meskipun akhirnya Yudas sendiri menyesal dan akhirnya bunuh diri. Itulah karena keegoisan. Banyak hal lain yang menceritakan tentang keegoisan. Mungkin kita juga pernah gitu, kakak juga mungkin pernah begitu, ya kan? Melakukan hal-hal egois. Nah, yang kedua tadi juga kita orang-orang di Filipi itu terpecah-pecah, bertengkar karena kesombongan, yaitu merasa dia lebih hebat dari kawannya, dia merasa lebih benar dari kawannya. Nah, nggak boleh itu ya, Dek, ya. Nggak merasa lebih hebat. Kita juga nggak suka kan kalau teman kita sombong gitu. Tapi kita sendiri juga sering melakukan itu, ya. Contohnya adik-adik juga pasti pernah melakukannya. Di sekolah minggu, kakak lihat itu adik-adik ada yang duduknya selalu sama kawannya itu aja, nggak mau sama kawan yang lain. Nah, kenapa? Karena merasa ini adalah kawannya yang paling baik, ya kan? Ini kawannya yang paling keren gitu, yang lain enggak, atau kawannya yang pintar gitu ya, yang lain enggak pintar, jadi nggak mau dikawani. Nah, itu termasuk juga kesombongan. Padahal itu di tempat ibadah, di gereja ya, sama-sama
mau memuji Tuhan, ya kan, mau belajar firman Tuhan, tapi kita masih melakukan hal itu juga tidak baik, itu tidak boleh dilakukan, karena teladan dari Yesus bahwa Yesus itu sangat rendah hati deh, menemani semua orang. Yesus tidak pilih kawan, ya kan? Nah, adik-adik juga harus begitu. Adik-adik juga tidak boleh pilih kawan, ya kan? Semua harus dikawani, karena kita semua adalah anak-anak Tuhan, ya. Oke. Nah, kalau adik-adik kelas besar, mungkin adik-adik juga kelas besar tahu yang seorang tokoh yang bernama Mahatma Gandhi, tahu ya? Nah, Mahatma Gandhi itu dia seorang tokoh dari India, ya. Dia sangat terkenal, ya, karena dia sangat bijaksana orangnya dia. Nah, Mahatma Gandhi itu bukan beragama Kristen tetapi dia sangat kagum dengan Yesus, dengan pengajaran Yesus, pengajaran kasih yang ditunjukkan oleh Yesus. Dia sudah belajar banyak tentang Alkitab. Kadang-kadang dalam pidato-pidatonya, ya, pemimpin India ini, Mahatma Gandhi ini sering mengucapkan ayat-ayat Alkitab, ya. Nah, pada suatu waktu karena dia tertarik dengan pengajaran Kristen ini, pengajaran Yesus, dia pergi ke gereja. Nah, dia pergi ke gereja, rupanya ketika dia pergi ke gereja, dia diusir sama orang-orang di gereja itu. Mungkin karena dia berbeda dengan mereka, ya. Karena waktu itu dia pergi ke gereja di Afrika Selatan. Di Afrika Selatan itu masih berlaku membedakan warna kulit. Hanya orang kulit putih yang dianggap derajatnya lebih tinggi daripada yang kulit hitam. Jadi kulit hitam tidak berteman dengan kulit putih. Jadi Mahatma Gandhi waktu itu pergi ke gereja, dia karena orang keturunan India, kulitnya agak berwarna gelap, dia diusir dari gereja, ya. Nah, dari situ dia kecewa, ya. Dia melihat bahwa Tuhan Yesus begitu baik pengajarannya, tapi kenapa pengikutnya kok seperti itu? Dia membeda-bedakan orang. Nah, itu menjadi kesaksian yang jelek. Nah, kita nggak boleh gitu ya, Dek. Jadi kita harus menjadi orang yang rendah hati, mau berteman dengan semua orang, supaya kita juga menjadi saksi Kristus, bahwa pengikut-pengikut Yesus juga melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus, ya. Nah, itu pelajaran kita hari ini. Jadi dari apa yang kita pelajari hari ini, bahwa kita harus satu hati, satu tujuan, seperti yang diajarkan Yesus, ya. Jangan terpecah-pecah. Meskipun kita sama-sama anak Tuhan, ya, kita harus kerjasama, ya, harus kompak, nggak boleh terpecah-pecah. Jangan merasa lebih hebat sendiri, berbeda dengan kelompok yang lain, gitu kan. Nah, nggak boleh begitu, jadi ya. Jadi kita tidak boleh egois, harus memperhatikan juga kebutuhan orang lain, kepentingan orang lain, ya. Harus rendah hati, mau melayani orang lain, ya. Nah, itulah pesannya hari ini. Jadi kita harus satu hati, satu pikiran, satu tujuan, ya, mengasihi Yesus. Nah, itulah firman-Nya. Jadi adik-adik juga di rumah, ya, nanti, ya, untuk minggu depan, kalau misalnya adik-adik di rumah, misalnya, ya, berkegiatan yang menunjukkan bahwa adik-adik tidak egois, itu bisa diabadikan dengan misalnya foto atau video, nanti kirimkan untuk bisa ditampilkan, ya, ditampilkan dalam ibadah-ibadah kita minggu depan. Jadi, ya, mungkin itu saja firman yang kakak sampaikan hari ini. Kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu buat kami
Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami tidak egois, kami tidak sombong, kami sehati sepikir untuk mengikuti Tuhan, mengikuti teladan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan yang dibawakan oleh Kak Yusnian. Semoga firman Tuhan yang sudah kita dengarkan membuat kita semakin menjadi anak yang baik, terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan hari ini kita belajar tentang persatuan, menjadi sehati dan sepikir di dalam Tuhan Yesus. Saat ini kita mau bernyanyi supaya kita terus ingat bahwa yang mempersatukan kita adalah Tuhan Yesus di dalam rohnya. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Mari kita bernyanyi satu di dalam rohku. Mari kita bernyanyi dengan sepenuh hati ya. Satu di dalam rohku, oh bahagia. Satu di dalam rohku, oh bahagia. Dalam hatiku, dalam hatimu, berpadu jadi satu. Memuji bersama, berdoa bersama, sekutu dan sehati. Oh indahnya, satu dalam kasih Yesus. Setiamu memelihara persekutuan ini, dan kasih-Mu melimpah selamanya, dan menjadi saksi bagi dunia. Setiamu memelihara persekutuan ini, dan jadikan kami satu, menjadi satu di dalam kasih-Mu. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Mari kita bernyanyi dengan lebih semangat lagi, karena Tuhan Yesus yang mempersatukan kita di dalam kasih-Nya. Satu di dalam rohku, oh bahagia. Dalam hatiku, dalam hatimu, berpadu jadi satu. Memuji bersama, berdoa bersama, sekutu dan sehati. Oh indahnya, satu dalam kasih Yesus. Setiamu memelihara persekutuan ini, dan kasih-Mu melimpah selamanya, dan menjadi saksi bagi dunia. Setiamu memelihara persekutuan ini, dan jadikan kami satu, menjadi satu di dalam kasih-Mu. Ya, adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Kita akan tutup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk persembahan yang sudah diberikan. Kiranya Engkaulah yang memberkati agar persembahan ini bisa digunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang saat ini masih beribadah dari rumah, juga belajar dari rumah, dan melakukan semua aktivitas dari rumah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam mengikuti juga pendidikan mereka dari rumah, agar mereka bisa tetap tekun mengikutinya Tuhan, meskipun dari rumah tidak bersama-sama dengan teman-temannya. Tuhan Yesus, juga kami mau berdoa untuk anak-anak yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan berikan pertumbuhan dan kesehatan kepada mereka. Biarlah mereka tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, hidup menurut kehendak Tuhan.
berkati juga orang tua mereka agar mereka juga bisa mendidik mereka di dalam kasih Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk ibadah-ibadah kami selanjutnya. Kiranya Tuhan yang memberkati, meskipun masih dari rumah, kiranya Tuhan yang menolong untuk bisa kami persiapkan dengan baik. Bapak, sebelum kami menutup ibadah kami ini, kami mau berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, adik-adik, terima kasih karena hari ini sudah mengikuti ibadah ya. Kakak berharap minggu depan juga adik-adik bisa kembali mengikuti ibadah ya. Pagi seperti biasa jam 8.30 adik-adik sudah siap di depan TV atau di depan laptopnya ya, di depan HP ya. Sudah mandi semuanya ya, juga sudah mempersiapkan Alkitabnya. Oke? Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Shalom.